halo teman-teman. Waduh, siang-siang kita lagi ada di rumah mantan. Dan sebenarnya siang ini aku tuh lagi janjian sama Doknin mau lunch bareng, ceritanya kayak gitu. Soalnya dia ngeliatin Instagramku, katanya penasaran sama yang namanya rumah mantan. Bentar, aku cek dulu. Katanya ada di mana? Udah ada di depan Matos. Hah? 2 menit yang lalu. Berarti harusnya udah datang tuh. Nah, ini dia. Lama gak ketemu ya kita ya. Aduh, lama banget. Tapi ini bukan rumah mantan Doknin. Gak usah bahas-bahas mantan. Tunggu. Aku harus agak jaga jarak gitu. Soalnya ini ceritanya ya, selain physical distancing. Ya benar. Ini aku lagi sariawan. Kalau misalnya lagi ada masalah sama mulut gini, takutnya. Pantesan kamu kemarin lagi diem banget ya. Ternyata sariawan ya kok. Sariawan. Takut kalau misalnya ada bau mulut gitu kan jadi nggak enak gitu loh. Nah, kalau misalnya ngomongin soal bau mulut itu emang ada hubungannya antara sariawan sama bau mulut itu emang ada hubungannya? Bisa, karena kan kalau kita lagi sariawan itu susah untuk gosok gigi ya. Okay. Sedangkan bau mulut itu terjadi ketika ada sisa makanan yang terlalu lama ngumpul di rongga mulut, kemudian ada proses dengan bakteri, terjadilah pembusukan. Nah, itu bisa menyebabkan bau mulut. Nah terus kalau misalnya sisa-sisa makanan itu apa nggak bisa diberesin sama cuma dengan sikat gigi aja gitu? Sisa makanan itu sebenarnya bisa dibersihkan dengan sikat gigi. Cuman kan ada beberapa sisa makanan yang nyelip di permukaan gigi yang benar-benar tempatnya benar-benar keselip gitu ya. Jadi benar-benar ketika membersihkan sisa makanan itu harus bersih. Harus bersih dan juga minimal sehari 2 kali. Dan lidahnya juga jangan lupa untuk dibersihkan. Ini lidah ini biasanya yang kalau misalnya apalagi buru-buru gitu suka lupa lidahnya. Lidah ini kalau kita nggak membersihkan lidah, ini adalah tempat ngumpulnya ya jadi kayak reunian lah ya antara kuman dengan sisa makanan, terjadilah bau mulut. Ya seperti kita nih Kak, tempat kumpul-kumpulnya para mantan kan. Ngumpul-ngumpulnya para mantan gitu. Aduh, terus kalau misalnya dari makanan sendiri ada nggak sih jenis-jenis makanan tertentu gitu yang bisa menjadi penyebab dari bau mulut gitu? Jadi makanan-makanan yang menyebabkan bau mulut itu sebenarnya adalah makanan yang baunya itu sangat menyengat ya. Oke. Seperti pete. Oke. Itu sukaanmu kan? Enggak. Pete, terus duren. Kemudian makanan-makanan yang minuman yang mengandung alkohol, itu juga bisa. Kemudian kebiasaan buruk yang terlalu banyak merokok itu juga bisa mengakibatkan bau mulut. Kemudian konsumsi kafein atau kopi yang terlalu banyak atau terlalu sering ya jumlahnya itu juga bisa mengakibatkan bau mulut. Ini baru dateng udah langsung diajakin ngobrol kayak gini, ditawarin minum kek apa kek pengawal. Ini kita belum kenalan ya sama yang punya rumah mantan. Iya, mana sih yang punya nih? Ini temanku yang punya gitu kan. Aku juga jadi penasaran kenapa namanya rumah mantan. Ada apa di belakang rumah mantan itu ya? Tapi yang punya bukan ini. Ini pengawal. Doyang-doyangnya. Ini dia. Sawadika. Sini. Aduh, ampun seger ya. Ini temanku. Sehat banget ya. Alhamdulillah sejak COVID-19 ini aku jadi sehat banget. Yaudah aku lepas masker dulu boleh ya? Tetap ya. Oke. Ini panggilannya Yuda Mungil. Kan orangnya mungil banget kan. Iya. Jadi aku Yuda imut ya. Panggilnya 15 tahun yang lalu ya. Soalnya bantuk gitu. Sehat banget. Berisi ini berkat gigi yang sehat jadi aku sering ngunyah. Gitu. Benar. Apa ya sebenarnya ya? Nah, ini kenangan buruk ya. Jadi penasaran ini kenapa namanya rumah mantan? Kenapa sih namanya rumah mantan? Begini ceritanya. Ini nggak nanti silakan ngeditnya minum. kayak ada gini gitu ya. Ini nggak disuruh minum. Oh iya silakan diminum. Ini menu andalan kita ada coklat mantan. Coklat mantan. Kalau ini es jeruk. Mantanku putih warnanya. Kenapa? Mantan ini enggak coklat ya? Enggak. Dia kenapa? Namanya kenapa rumah mantan? Karena aku harapannya adalah supaya orang kadang sejelek-jeleknya mantan atau itu pasti orang masih ingat ya, gitu kan. Terus habis itu apalagi kalau mantannya baik ya kan, itu pasti kan ingat terus. Kadang bikin nggak bisa move on. Nah itu harapannya adalah
supaya semua orang yang datang ke sini juga kayak susah move on gitu, jadi keinget-inget terus akhirnya balik lagi. Iya. Dan lagi juga mantan tuh konotasinya nggak semuanya buruk gitu loh. Bener. Jadi kita ambil positifnya, selama ini kita menjaga jodohnya orang. Enggak, mantanku baik kok. Cuma yang ngerebut dia aja yang nggak baik. Kamu kenapa kok pisah sama mantanmu? Hah? Ya kan dia diguna-guna. Oh ya ampun. Oh. 2021 mantan. Aku kira karena sebabnya apa? Udah. Pesen. Jadi sebenarnya kalau kita konsumsi jeruk itu bagus karena jeruk itu bisa merangsang munculnya saliva atau air liur dan dia bisa mencegah terjadinya bau mulut. Oh, jadi jeruknya diapain? Diminum. Oh, diminum. Aku kira digigit. Jangan dong. Jangan dong. Oh, jadi selain ada jenis-jenis makanan yang bisa mengakibatkan bau mulut, ada juga makanan-makanan yang bisa mengurangi bau mulut. Merangsang munculnya saliva atau air liur. Jadi ketika saliva atau air liur itu sedikit, itu mengakibatkan terjadinya bau mulut. Tapi kalau air liur kita banyak, itu bisa menghambat mencegah terjadinya bau mulut. Selain jeruk apa lagi? Permen karet yang less sugar yang nggak ada gulanya itu bagus itu. Terus jadi merangsang sekresi saliva. Kalau umpamanya orang yang sering nggak gosok gigi itu, ya kan itu sebenarnya penyebab bau mulut nggak sih, Dok? Minum dulu ya. Ya iyalah Ci. Nggak, maksudnya ada juga beberapa orang yang kayak dia always gosok gigi, bahkan setiap 5 kali sehari setelah sholat gitu kan ya. Ya Allah, makasih Wak. Sama dulu banget ya. Tapi mulutnya tuh masih kayak bau gitu kan. Nah, itu banyak juga penyebabnya. Jadi penyebab bau mulut tidak hanya dari rongga mulut, tapi bisa jadi ada masalah kesehatan yang serius ya, yang maksudnya yang di luar rongga mulut itu. Jadi misalkan dia ada diabetes atau kencing manis, itu sangat bisa mengakibatkan bau mulut. Kemudian kedua, sakit lambung gitu, jadi kayak mah gitu ya, itu bisa mengakibatkan terjadinya bau mulut. Jadi dari dalam gitu ya. Oh iya, karena memang ada gas-gas yang dari dalam yang nggak cuma berasal dari tenggorokan atau juga mulut aja, tapi ini juga bisa mengakibatkan bau mulut. Kalau karena azab suka gosok. Oh ya bisa nggak? ampun, bisa banget itu. aduh, susah ya ngomongin serius gitu di rumah mantan. Kalau gibah biar nggak bau mulut, kita gibahnya ya chat aja. Iya. Dari kau yang bau nanti ya. Jadi nggak tahu juga kan? Gitu. Oh, bener. jadi Karena kadang kalau bau mulut itu bikin orang ilfil banget ya. Jadi maksudnya even lu kitanya sih nggak kerasa, tapi tetangga-tetangga. Iya. Kadang Exactly. Walaupun kita kayak keren, ganteng, cantik, tapi kalau sekalinya udah bau mulut kayak udah ilfil gitu. Jadi kayak giveaway drug gitu side kan? gitu kan. Bener. Lihat tuh, cakep, cantik gitu pas kita ngomong hai gitu. Apalagi kalau hai itu kan huruf H itu selalu menghembuskan naga aroma gitu kan. Hai gitu langsung. Wassalam langsung ya. Tapi itu tadi cara ngilangin gimana sih? Aku nggak ikut dari awal tadi. Belum nanya. Oh belum nanya. Maaf ya. Gak apa-apa, kamu aja yang nanya. Terus cara mengatasi bau mulut kayak gimana tuh? Enaknya Simpel kok tipsnya. Jadi yang pertama kita harus tetap rajin menggosok gigi sehari 2 kali. Oke. Ya, sebelum tidur sama setelah bangun ya. Terus setelah makan juga. Kemudian yang kedua, jangan lupa ketika menggosok gigi itu lidah juga ikut digosok ya. Ini kebiasaan suka lupa untuk gosok lidah. Karena lidah itu kumpulnya. Orang-orang Kemana ya? Dulu yang selalu menggosok lidahku adalah mantanku. Oh, sweet banget. Pakai apa, Pak? Ya pakai penggosok lah. Oh, Pakai garpu. Penggosok baju. Sisa makanan pasti ngumpul di situ, kemudian berkumpul dengan bakteri, akhirnya terjadi proses pembusukan. Nah, untuk membersihkannya seperti pertanyaan yang Ruli tadi itu pakai apa, Dok? Ada khusus untuk membersih sikat, bentuknya kayak Oh, yang lubang tengahnya itu ya. yang ditarik Tapi gitu. itu bersih nggak sih? Aku kadang kalau pakai itu kayak ngerasa aneh gitu sih emang. kamu nggak biasa soalnya. Kalau sudah terbiasa pasti. Tapi ada kan beberapa jenis sikat gigi itu yang belakangnya itu juga ada. Banyak kok gitu kan. sekarang bentuk-bentukan seperti itu. Kalau bentukan-bentukan kalau nggak mampu, mantan, kalau nggak mampu, seperti bentukan-bentukan mantan. Ya. kalau nggak mampu beli itu,
belakang. Ngomongin soal makanan ya, ini kenapa cuma minumannya aja yang datang, makanannya ini mana? Kita kepengen tahu rumah mantan ini makanannya seperti apa. Kalau aku sudah tahu, udah sering kesini Dok Baru ini. pertama kali penasaran waktu si Ruli posting rumah mantan, kok lucu banget namanya, keren gitu kan, aku ajakin ke situ dong. Nah ini dia. Tuh, Jadi ini kan? bukanya dari kapan? Ini bukannya dari tanggal 12 Februari 2021. Pas Valentine ya? Pas Imlek. Oh, iya. Menjelang Valentine. Dia menjelang Valentine. Habis putus cinta? Enggak sih, kalau putus sebenarnya aku masih pacaran sekarang. Oke. Oh. Enggak. Sebenarnya apa namanya, nyesuaiin sama lagunya Gigi. 11 Januari bertemu. Ini Februari. 12. Iya Februarinya putus. Kan bertemunya Februari, Januari. Bentar doang tadi ya. Enggak lama. Kayak hubunganmu. Bisa-bisa tuh karena disebabkan bau mulut. Bisa jadi. jadi. Nah, ini adalah salah satu hidangan yang ada di rumah mantan. Jadi disajikannya tuh pakai rantang kayak gitu. Jadi kalau misalnya mantanku dulu tuh suka lunch itu minta dibawain kayak gitu. Waduh, sweet banget sih. Waktu kamu di penjara ya. Bisa disensor kan ya tadi. Ini tuh kayak rantang-rantang zaman dulu gitu ya? Iya. Rantang-rantang fosil ya? Nah, ini kan mejanya, kursinya, interior segala macam ini kan zaman dulu. Termasuk ini, nih. Ya ampun. Masih ingat gak zaman kopi Ini bacaanku banget. Ya ini bacaan-bacaan dulu waktu aku masih. Ada kelahiran tahun berapa ini? Kelahiran tahun 80-an pasti tahu. Iya, aku 80-an. Tua banget ya. Oke deh, kita nyobain makanannya, baru nanti kita janjian mau ke kliniknya dokter kan? Tadi belum selesai masalah Ngilanginnya. Ini masih 2 poin. Oke, masih banyak. Banyak. Sambil makan deh. Udah, aku minum. Terus ada apa lagi tuh yang harus diperhatikan biar biar bau Naga. mulut itu biar segera menghilang. Jadi untuk mencegah terjadinya bau naga, kita harus sesering mungkin dibilas dengan air putih. Jadi habis makan apapun itu harus ada Kumur-kumur. air putih untuk membilas semua sisa makanan yang nempel di permukaan gigi dan permukaan lidah. Oke, terus kurangi konsumsi makanan yang menyengat baunya seperti yang tadi saya sebutkan. Contohnya karbol, Wah, pewangi mobil itu kan. kok ini ya nggak sekalian aja ini apa namanya kiwi buat sepatu itu kau makan juga ya, Obat nyamuk bakar, ya kan? Itu kan bau. Kau tidak bau mulut, kau mati maksudnya. Baunya hilang sekalian nyawanya. Iya benar. Bau mulut hilang, nyawa pun enggak. Jadi mau bangkai. Iya. Tapi berarti yang ketiga itu tadi adalah kita harus pakai air ya, air putih. Air putih. Air putih apapun, nggak harus air mineral. Air zam-zam juga boleh. Oh, adem ya. Cocok meongnya. Pricey ya Pak ya. Ya, susah kalau kayak Ini benar. Kita mah biasanya air PDAM, ini nawarin air. Terus habis itu apa lagi, Dok? Kurangi konsumsi makanan atau minuman yang menyengat tadi ya, seperti tadi bla bla bla. Terus kebiasaan buruk juga dihilangkan seperti ngerokok, ngopi, terus minum alkohol juga kan dilarang dengan. Kalau teman saya yang satu ini awalnya bukan dilarang. Apa sih? Sirama. Ya aku nggak paham gitu. Udah makanan. Oh iya Dok, kalau umpamanya kayak bau mulut itu karang gigi tuh juga salah satu Pengaruh penyebab nggak sih? banget. Nah, makanya itu harus rajin kontrol ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali biar bisa dicek ya semua kondisi dalam rongga mulut, bahkan ada gigi berlubang juga bisa. Kan kita nggak kelihatan. Betul. Yang ada keluhan yang muncul kan, tapi lubangnya kadang nggak terlihat. Kemudian karang gigi juga. Kalau kita datang ke dokter gigi itu pasti bisa dicek semuanya dan kelihatan. Jadi masalah kecil bisa langsung tertangani. Gitu, 6 bulan sekali. Jadi kalau kalian punya banyak karang gigi itu jangan dikoleksi guys ya. Itu harus dibersihkan. Karena ganggu banget nggak sih kalau punya karang gigi banyak itu ya? Nggak nyaman gitu. Aku juga ngerasakan hal yang sama. Tapi nggak tahu sih kalau Tapi misalnya ketika udah dibersihin aku penasaran juga.
sih? Jadi pusing ya biasanya ya. Biasanya ada bangunan-bangunan yang kokoh gitu. Emang gitu. Dia memang miara karang gigi. Buat apa? Nanti dikumpulin, ntar buat bangun pagar di belakang. Dikiloin ya. Bisa. Oke, jadi itu bisa dibilang adalah beberapa cara untuk mencegah yang namanya bau mulut ya. Yes, betul banget. Gitu. Ya udah, kamu balik kerja sana, aku mau makan. Jadi kalian makan dulu Iya. selamat Ini menikmati. cabenya ini tadi aku baca sekilas tuh ada kayak talak-talak gitu ya. Iya, itu Ini berapa talak, Pak? itu talak 3 tadi ya. Astaga. Jadi talak 3 itu yang terpedes. Aduh. Meninggal. Aduh. Ambiar. Mampus. Jadi semoga dokter habis ini masih ngomong nggak sambil kepedesan ya. Takutnya begitu nanti ya. Kalau yang ini ada telur crispy. Jadi kenapa namanya telur crispy? Karena ya itu tadi telurnya di crispyin. Iya, telur crispy. Telur goreng, telurnya digoreng. Telurnya Telur digoreng. rebus, telurnya direbus. Ya udah kalau begitu selamat menikmati. Thank Semoga you. suka. Terima kasih. Sama-sama. Thank you ya Ida. Mas. Aduh, kita makan dulu deh dong. Ntar baru kita ke kliniknya dokter ya. Kita tadi kan kita sudah bahas bau mulutnya. Sekarang kita treatment ke klinik untuk terapi bau mulutnya. Makan dulu.